Oke. Oke, Abi, oke. Boleh mulai? Saya Boleh, ingat Abi. tak? Oke, je tak singit. Masih ingat ya? Oke, kejap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni ahli. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Sehat semua? Ustadz Ammar sehat? Alhamdulillah, sehat, Abi. Sudah menikah? Belum lagi, Abi. Belum lagi. Dari sudah berapa tahun belum menikah juga Anda ini. Nah jadi ahli bid'ah kah? Jadi tidak. Kita kelas ke-10 ya. Kelas ke-10 ya daripada kitab Qawaid Asasiyah ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal am. Sekarang kita akan masuk kawannya am, yaitu apa namanya? Khos. Di sini Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki membezakan antara antara khos dan taksis. Beza ya. Ingat di kemarin ini memang kena apa namanya? Ada papan tulis memang. Kemarin saya menjelaskan pasal am dan ada kena-mengena tentang apa namanya? Contohnya ada kena tentang mafhum dan misdak. Contohnya al-insan. Al-insan. Insan ini, mafhum daripada insan adalah hayawanun natik. Ini hanya contoh ya, Anda boleh guna mafhum apa aja, Anda nak guna sayyaroh. Nanti biar saya nak ganti contoh saja, biar nanti tidak dikatakan bahwasannya Habib ini cuma tahu contoh hayawan natik saja. Lainnya hayawanun natik, Habib tak bisa. Tak macam itu. Kenapa? Karena hayawan natik ini sudah digunakan oleh banyak ulama, jadi lebih mudah untuk dipahami. Kalau Anda tak percaya, oke, saya ganti dengan contoh yang lain. As-sayyaroh, kereta. As-sayyaroh adalah apa namanya? Kereta. Apa makna kereta? Mungkin markabun dzu arba'i ajalat. Apa itu makna daripada kereta? Kereta adalah tunggangan atau kendaraan transport yang mempunyai 4 roda. Yakni Anda terima saja definisi saya. Nanti setelah Anda pergi kelas nanti buat definisi kereta yang lain silahkan. Ini adalah sayyaroh. Lah, sayyaroh ini adalah mafhum sayyaroh, mafhumnya ini kulli. Apa makna kulli? Mafhum kulli ini maknanya di dalam mafhum sayyaroh ini boleh banyak masuk afrad daripada sayyaroh. Di dalam mafhum sayyaroh ini nanti ada sayyaroh kereta aksia, ada mayvi, ada aksia, ada mayvi, dan macam-macam, ada banyak sekali afrod daripada sayyaroh ini mumtaz. Kemudian sayyaroh ini adalah lafdun am. Kenapa dia lafdun am? Karena maknanya bisa masuk di dalamnya itu banyak perkara. Wadih, di dalam lafdun am, Anda tidak tengok maknanya, Anda tengok afrodnya ini. Nanti di sini ada ribuan, tidak ada batasnya. Bisa masuk ke sayyaroh 1000 sayyaroh, 2000, 3000, tidak ada batasannya. Selama dia masuk dalam definisi transport yang mempunyai 4 roda, maka akan masuk maka dia akan dikatakan as-sayyaroh, mumtaz jiddan. Ada lagi yang namanya mutlak.
mutlak Anda tidak tengok afrodnya ini. Anda tengok maknanya. Maknanya ketika Anda tengok, oh sayyarah lafdun mutlak. Maknanya Anda tidak tengok afrodnya, Anda tengok maknanya saja. Makna ini adalah maknan kulli yang tidak ada kuyutnya, yang tidak ada koidnya. Tidak ada apa namanya? Koidnya. Macam mana dia itu mutlak? Karena hanya sayyarah saja. Kalau ada koidnya, bukan namanya muqayyad. Contohnya, as-sayyarah al-gharbiyah. Kereta barat. Nanti sudah lebih sedikit lagi. Apa contohnya kereta barat? Contohnya Mercy. Apalagi kereta barat contohnya? Mercy. Terus saya tak tahu apa kereta. Apa? BMW. Ini adalah kereta apa namanya barat. Lah, ketika Anda tengok lafadz daripada aspek maknanya saja, namanya mutlak. Ketika Anda tengok makna daripada aspek afrodnya, namanya apa? Lafdun am. Jahidan. Ketika Anda tengok lafadz ini, atau makna ini, daripada sesuatu yang mengecilkan mafhumnya, contohnya sayyarah, Anda tambahi gorbiyah. Ini namanya muqayyad. Mutlak, muqayyad. Kalau Anda tengok lafadz ini, daripada semua sayyarah ini, saya kecualikan beberapa sayyarah. Itu namanya apa? Mukhassis. Jadi mukhassis, Anda tengok lafadz ini daripada aspek afrodnya Anda keluarkan beberapa. Nah, lafadz yang mengeluarkan beberapa afrod namanya mukhassis. Yang dikeluarkan namanya mukhassos. Hati-hati ya, ini sedikit-sedikit detail. Tapi secara umumnya semacam itu. Fikrah daripada mutlak, am, mukhassos. Lah kalau khos itu apa ya Habib? Khos adalah lafadz yang tidak bisa masuk di dalamnya kecuali satu atau jumlah yang terbatas. Am, lebih dari satu dan tidak boleh ada batasan. Khos, satu atau lebih dari satu tapi ada batasannya. Itulah yang namanya apa? Khos. Tengok sekarang. Al-khos at-ta'rif. Al-khos yuqabilul am. Khos itu adalah lawannya apa namanya am. Kata-kata muqabalah yang berhadap-hadapan. Yang apa namanya berhadap-hadapan. Maknanya khos adalah lawannya am. Muqayyad lawannya apa namanya mutlak. Muqayyad lawannya mutlak. Hati-hati ya. Apa yang saya katakan ini, walaupun ini di level yang rendah secara ringkas, tapi fikrohnya aide ini akan tetap Anda pakai di kitab usul fikih manapun. Di kitab usul fikih manapun sama saja idenya semacam ini. Oke, ya memang ini fikroh daripada kitab-kitab mubtadi'in itu semacam ini. Ya, ini bagaimana makna-makna yang Anda akan temui di kitab-kitab yang lebih tinggi. Di kitab ini dijelaskan secara apa namanya, secara ringan. Kemudian semakin masuk kita semakin dalam seperti itu. Wa huwa ay al-khas lafdun la yatanawalu daf'atan aktsar min wahidin. Khas adalah sebuah lafadz yang ketika lafadz itu Anda katakan, maka lafadz itu tidak mencakup lebih daripada satu, hanya satu saja. Atau lebih daripada satu, akan tetapi ada batasannya. Au yatanawalu aktsara min wahidin ma'al hasar, atau mencakup lebih daripada satu, tapi dengan apa namanya? Dengan batasan. Maka definisi khos ini akan mencakup lafadz alladzi yatanawalu wahidan faqat, yakni lafadz yang hanya untuk satu saja, afrodnya hanya satu saja. Contohnya apa? Rojulun. Rojulun hanya untuk satu orang. Oh, ro'aitu rojulan. Yang penting saya melihat satu orang. Lah, siapa satu orang itu? Ya wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Di dalam lafdzul khos kadangkala Anda tidak menyatakan secara spesifik siapa satu itu. Cuma yang Anda tengok adalah rojul hanya untuk satu orang. Siapa satu orang itu? Itu bukan urusannya khos. Itu bukan urusannya apa namanya? Itu bukan urusannya khos. Mungkin disebutkan, mungkin tidak. Yang penting di dalam khos hanya kata-kata itu satu saja. Kadang-kadang disebutkan ro'a itu Zaidan. Zaidan ya hanya satu. Ro'a itu Ammaron. Ya hanya satu. Ammar itu. Ro'a itu Azrian. Hanya satu.
Ra'aitu rajulan, hanya satu. Loh, bezanya apa? Beza. Yang pertama itu satu spesifik, satunya satu yang mubham. Tapi dua-duanya sama-sama satu. Dan dua-duanya dikatakan adalah lafdun khos. Au syai'aini faqat, atau dua hal saja, tidak lebih, dua perkara saja. Ra'aitu rajulaini. Saya tengok dua orang. Loh, siapa dua orang itu? Ya nggak tahu saya. Tanya orangnya itu siapa. Dan kadangkala saya memang mempunyai maksud untuk tidak menyebutkan siapa dua orang itu. Saya hanya menyebutkan sebagian informasi saja. Ada dua orang. Siapa? Ya wallahu a'lam. Kenapa kau nak tanya-tanya? Kau nak kawin dengan dia kah? Udah diam. Au syai'aini faqat nahu rajulaini au aktsara ma'al hasr. Nahu salah satu rijal. Atau lebih daripada dua, tapi ada batasannya. Salah satu rijalin. 3 laki-laki saja. Maksudnya tidak boleh, ra'aitu salah satu rijalin. Kemudian saya memahami, oh ini 4, 5. Ya benar halal. Saya cakap 3 ya. Anda tak tahu kah makna 3 itu apa? 1, 2, 3. Itu namanya 3. Anda tidak boleh ketika saya mengatakan saya tengok 3, Anda mentakwilkan ini adalah 4. Tidak boleh. Saya cakap apa namanya? 3. Ayo, itu namanya khos. Khos adalah lafadz, yang mana lafadz itu maknanya tidak mencakup lebih daripada satu, atau lebih daripada satu, tapi ada batasannya. Mumtaz, selesai masalah khos. Berbeda dengan am ya. Am mencakup lebih daripada satu, dan tidak ada batasannya. Di sini ada perbedaan sangat signifikan antara khos dan am. Kemudian, wal maksud minat taksis. Taksis beza lagi. Taksis adalah Anda mengeluarkan, kan am kan mencakup di dalamnya itu banyak sekali masodik. Banyak sekali individu yang masuk di dalamnya itu banyak. Lah, taksis adalah mengeluarkan beberapa individu yang masuk di dalam am. Sekiranya kalau Anda tidak taksis, dia akan tetap masuk. Contohnya ini, as-sayyarah. Ada 10 jenama sayyarah. Ada BMW, ada Mercy, ada Axia, ada Mayfi, ada apa lagi? Ada Proton. Apa lagi? Wes macam-macam, ada 10. Oh, di Indonesia pelik-pelik juga namanya. Ada 10. Kemudian Anda mengeluarkan beberapa daripada ini. Apa contohnya? Ra'aitu sayyarata illa sayyaratan al-gharbiyah. Saya melihat semua kereta kecuali kereta yang dari barat. Maknanya akan keluar beberapa daripada kereta-kereta yang masuk di dalam kata-kata saya apa? BMW keluar, Mercy juga keluar. Lah, mengeluarkan beberapa afrod yang masuk di dalam lafdun am itu namanya takhsis. Fikrohnya semacam itu. Lah, di dalam Al-Qur'an dan hadis sama. Juga sama semacam itu, yakni mengeluarkan sesuatu mengeluarkan beberapa individu yang masuk di dalam lafdun am yang dikatakan oleh Allah atau oleh Rasulnya. Nah, taksis itu menggunakan apa? Menggunakan bermacam-macam cara. Ada yang namanya muttasil, ada yang namanya apa? Munfasil, kama sayati. Wal maksud bit taksis tamyizu ba'dil jumlah allati yatanawaluhal lafdul am. Yakni maknanya taksis itu, maksud bit taksis adalah tamyiz. Anda memisahkan, Anda mengasingkan sebagian jumlah, jumlah ini maknanya afrod ya. Maknanya masodik. Maknanya orang-orang yang masuk, masodik yang masuk. Yang yatanawaluha, yang dicakup oleh lafdul am. Sayyarah mencakup BMW, Mercy, Axia, Mayfi, Proton, dan yang lain-lain. Kemudian dikeluarkan beberapa ini dengan apa namanya? Dengan mukhassis. Ka ikhraji ahli dhimmah al-mu'ahadin min hukmil musyrikin fi qaulihi faqtulul musyrikin, seperti Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan ahlu dhimmah. Apa itu ahlu dhimmah? Ahlu dhimmah adalah orang musyrik yang hidup di negara Islam, di bawah perlindungan Islam, tapi dia membayar cukai. Lah, akad semacam ini di dalam bahasa, di dalam fuqaha dikatakan aqdud dhimmah. Dan ini dibahas di dalam minhaj pun dibahas bagaimana cara aqdud dhimmah itu macam mana. Dan musyrikin itu ada beberapa ya, ada musyrikin ahlud dhimmah, ada harbi, ada mu'ahad, ada apa namanya, ada mu'ahad, ada mu'amman, itu berbeza. Lah, faktulul musyrikin, keluar daripada musyrikin ini yang mencakup 4 macam musyrikin, yaitu mencakup ahlud dhimmah,
mencakup musyrikin harbi, mencakup musyrikin al-mu'ahadin, dan mencakup musyrikin al-mu'ammanin, keluar ahlu dhimmah dan mu'ahadin keluar dari kata-kata faktulul musyrikin. Bunuhlah semua orang-orang yang apa namanya, yang musyrik. Lafadznya mencakup empat ini, tapi Rasul dari musyrikin dikecualikan dua macam daripada orang musyrik. Apa itu al-mu'ahadin wal ahlu dhimmah. Begitu pula al-mu'ammanin. Wa qauluna ba'dul jumlah ay la kullul jumlah fa inna dzalika huwa nasakh kama sayati. Dan perkataan kami ba'dul jumlah bukan maknanya semua jumlah. Kalau semua jumlah keluar dari apa namanya daripada semua afrodnya musyrikin, semuanya tidak boleh dibunuh, yaitu bukan namanya taksis. Taksis adalah mengeluarkan beberapa yang masuk dalam lafdzul am. Kalau Anda mengeluarkan semuanya, bukan taksis namanya, itu namanya nasakh. Karena nasakh dianggap ayat ini sudah nonaktif lagi, sudah waktunya sudah habis, kadaluarsa, sudah expired. Bagaimana itu? Nanti akan kita bahas dalam babul apa namanya babun nasakh. Tambih al-khos ghairul mukhassis. Tambih bahasanya khos itu bukan mukhassis. Ada khos, ada mukhassis, beza-beza. Fal khos afroduhu ay anwa'uhu katsira. Adapun lafdzun khos itu macamnya banyak. Adapun mukhassis nanti ada al-khos hakiki, ada khos urid apa namanya al-am urida bil khos, macam-macam. Nanti di sini mungkin tidak dijelaskan di kitab-kitab yang setelahnya. Wal mukhassis afroduhu mahsurah. Adapun macam daripada mukhassis itu banyak. Seperti sayati qoriban. Hadza huwa al-an. Apa saja macamnya mukhassis? Mukhassis terbagi menjadi dua, muttasilun wa munfasilun. Ada mukhassis muttasil, ada mukhassis apa namanya? Munfasil. Apa itu muttasil? Mala yastakillu bi nafsihi bal yakunu madhkuran ma'al am. Mukhassis muttasil adalah mukhassis yang tidak bisa untuk berdiri sendiri, tidak bisa ada sendiri. Maknanya kalau dia ada sendiri tidak menjadi jumlatun mufidah. Itu namanya muttasil. Terus bagaimana dia bisa untuk menjadi jumlah mufidah? Dia mesti bergabung dengan lafdun am. Baru dia bisa untuk menjadi jumlatun mufidah. Tanpa dia bergabung dengan lafdun am, dia itu lafdun muhmal yang tidak ada maknanya. Munfasil tidak bergabung dengan lafdun am. Pun dia bisa berdiri sendiri dan menjadi apa namanya lafdun am. Wal munfasil huwa ma yastakillu bi nafsihi wa yakunu munfaridan. Anwa'ut taksis al muttasil. Ada berapa macam at-taksis muttasil? Ini saya hapus. At-taksis al-muttasil salah satu anwa. Taksis muttasil ada 3 macam. Asyarat wa takyid bil wasf wal istitsna. Ada 3. Yang pertama adalah syarat, kemudian takyid dengan wasf, kemudian apa namanya al-istitsna, dan selain daripada 3 ini adalah taksis al-munfasil. Contohnya apa? Al-muttasil, akrimil fuqara'a in zahidu. Softeno. Akrimil fuqara'a in zahidu. Anda tak payah baca in zahidu dulu. In zahidu jangan Anda baca ya. Ini adalah syarat. Akrimil fuqara. Akrimil fuqara maknanya hormati semua orang-orang yang fakir. Orang yang fakir Anda hormati. Lah, kata-kata fuqara ini umum untuk semua fuqara. Fuqara yang zuhud, fuqara yang mencuri, fuqara yang fasik, fuqara yang mukmin, semua macam fuqara masuk. Kenapa? Karena fuqara adalah lafdun am, karena dia jam'un mu'arrafun bi'al. Maknanya di dalam kata-kata fuqara banyak sekali masuk apa macam daripada fuqara. Jahidan. Akan tetapi saya tidak ingin semua fuqara untuk dihormati, untuk diberi uang, untuk disedekahi. Terus macam mana? Hanya fuqara yang zuhud. Apa itu fuqara yang zuhud? Fuqara yang tidak cinta dunia. Ada orang fakir karena terpaksa. Kenapa? Tak ada kerja. Dia tak bisa kaya. Karena itu terpaksa untuk miskin. Berbeza dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kaya. Uangnya banyak. Dibilang kalau apa namanya? Semua gunung itu menjadi emas, jadi emas. Rasul itu kaya sekali.
Cuma Rasul memilih kepada untuk apa namanya digolongkan menjadi orang-orang yang miskin. Maknanya miskinnya Rasul itu ikhtiari. Bukan macam miskinnya kita, ittirori, terpaksa untuk miskin. Loh, kalau kita, Ustadz Ammar, nak kaya apa nak miskin? Saya kalau nak Habib, nak jadi orang kaya Habib. Tapi tak bisa jadi orang kaya, terpaksa menjadi apa namanya? Orang miskin. Orang miskin cinta dunia. Macam mana? Kerja tak habis-habis. Ada lagi orang miskin itu zuhud, maknanya saya kerja, yakni saya bekerja, tapi hati saya tidak terikat dengan apa namanya dengan dunia. Orang-orang miskin semacam ini yang Anda apa namanya hormati, orang miskin yang disifati dengan zuhud. Inzahidu adalah mukhassis al-muttasil. Maknanya dia akan mengeluarkan beberapa yang masuk dalam apa? Beberapa kategori fuqara yang masuk dalam kalimat apa namanya? Fuqara yang masuk di dalam apa namanya? Kemudian yang masuk hanya apa namanya? Fuqara yang zuhud saja. Coba tengok kata-kata mutasil kalau tidak ada kata-kata fuqara. Jumlah mufidah apa bukan? Tiba-tiba saya cakap kepada Ustadz Ammar. Ustadz Ammar, inzahidu. Apa Habib? Apa? Ente cakap apa ya Habib? Habib meranco ya. Cakap bukan cakap yang ada maknanya pun. Inzahidu itu apa? Tidak bisa. Yakni layah sunusukutul mutakallim inzahidu ini. Karena itu inzahidu atau syarat namanya apa? Mukhassisun muttasil. At-taqyid bisifah. Ada taqyid dengan sifat. Nahu akrimil ulama al fuqara. Hormati, sedekahi akrimil al ulama al fuqara. Hormati ulama-ulama yang fuqara. Sedekahi, bantu ulama-ulama yang fuqara. Coba Anda tengok fuqara jangan Anda baca. Akrimil ulama saja. Jumlah mufidah. Hormati ulama, masuk di dalamnya ulama yang fuqara dan ulama yang agniya dan ulama yang tengah-tengah, yang pas-pasan. Ada ulama itu kan yang kaya sangat, yakni uangnya Masya Allah, unlimited. Ada ulama yang biasa-biasa, menengah ke bawah, sama seperti saya ini. Ada yang memang benar-benar apa namanya miskin sangat. Sampai rumah pun nak sewa rumah pun tak ada uang lah. Ulama-ulama al-fuqara semacam itu yang memang benar-benar tidak mampu, tapi dia itu ulama, hormati, bantu dia. Maknanya jangan kamu bantu ulama-ulama yang menengah atau yang kaya, jangan. So kata-kata al-ulama masuk di dalamnya 3 kategori, al-agniya, al-mutawasitun, dan fuqara. Yang berhak Anda bantu dan Anda hormati adalah ulama-ulama yang apa namanya yang fuqara saja. Yang 2 ini jangan, katanya Said Muhammad. Kenapa? Karena mereka walaupun tidak Anda bantu secara finansial, mereka sudah mampu. Mereka sudah apa namanya? Mereka sudah mampu. Tengok kata-kata al-fuqara. Apakah ketika Anda cakap dia menjadi jumlatun mufidah? Kan tidak kan? Tiba-tiba saya cakap, Ustadz Ammar al-fuqara. Habib al-fuqara kenapa? Ada apa? Nah, itu namanya, maknanya ini adalah mukhassis apa namanya al-muttasil. Kemudian al-istithna. Ja'al fuqara'u illa Zaidan. Kata-kata fuqara di sini masuk di dalamnya itu ribuan orang. Tidak terbatas. Selama Anda masuk definisi fuqara, Anda fuqara. Cuma istithna mengecualikan beberapa fuqara daripada maji. Semua datang kecuali apa namanya? Zaidan. Lah, Zaidan ini adalah mukhassis muttasil karena kalau hanya Anda lafadzkan illa Zaidan, apa? Dia bukan jumlah yang mufidah. Ini 3 ini namanya mukhassisat apa namanya? Al-muttasilah. Hadza huwal masyhur. Ini yang masyhur. Dan sebagian usuliyin menambah macam yang keempat daripada mukhassis muttasil itu adalah ghoyah. Contohnya apa? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Tsumma atimmus siyam. Yakni kemudian sempurnakanlah puasa. Lah ya, sempurnakan puasa itu sampai bila? Sampai bila? Dikasih taksis ilal lail, hanya sampai malam saja. Setelah malam jangan kau sempurnakan lagi. Lah kalau tidak ada kata-kata ilal lail, summa atimmus siyama, bisa jadi puasanya itu sampai sahur lagi nanti.
kita mulai sahur, bukannya sahur lagi. Karena itu ditaksis ikhraj ba'dil awqat daripada puasa dengan kata-kata apa? Al-ghayah. Hujung. Apa itu? Ilal lail. Hujung daripada puasa hanya malam sahaja. Yang kelima adalah apa? Badalul ba'at minal kul mitaluhu akrimin nasa Quraisyan. Yakni hormatilah orang ai Quraisyan yang saya ingin hormati, yang saya suruh untuk yang saya perintahkan untuk Anda hormati bukan semua manusia, khusus orang Quraisy saja. Apakah memang benar ini mukhassis? Fihi khilaf. Saya pribadi mungkin bukan mukhassis, tapi ini adalah lafdun amun urida bihil khusus. Bagaimana itu? Tafsiluhu biarkan di kitab-kitab yang lebih yang lebih tinggi. Karena itu kan babul khos ini sedikit tafsirnya sedikit banyak. Cuma saya harap saya bisa untuk menyebutkan ma'akidul masalah, usulul masail, asal-asal masalah daripada daripada masalah amun dan amun dan khos. Wa mithaluhu akrimin nas Quraisyan, yang Anda hormati karena maksud daripada nas di sini bukan semua manusia tapi hanya Quraisy. Karena itu dibadalkan ai Quraisyan. Al-istitsna. Sekarang pembahasan pasal al-istitsna atau pengecualian. Pengecualian ini mana tadi? Ini saya hapus ya. Kejap, saya minum kopi dulu. Orang-orang Indonesia itu selalu mengatakan, minum kopi dulu biar tak salah paham. Biar tak salah paham. Bismillah. Al-istitsna. Pengecualian. Biasa ya di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu itu ada mengecualikan perkataan. Cuma mengecualikan makna mengecualikan itu sebelum kata-kata kecuali itu mempunyai hukum. Setelah kecuali, hukumnya beda dengan yang dikecualikan. Jadi, ada beberapa bagian daripada istitsna, ada yang namanya al-mustatsna. Yang kedua, al-mustatsna minhu. Yang ketiga, lafdul atau adatul al-istitsna. Mustatsna itu yang dikecualikan darinya mustatsna minhu, adatul istitsna adatnya. Contohnya ja'al qaumu illa Zaidan. Al-qaumu al-mustatsna minhu. Zaidan mustatsna. Illa adatul istitsna. Zaidan. Al-istitsna huwa ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Apa itu istitsna? Istitsna adalah Anda mengeluarkan sebuah lafaz tanpa adanya istitsna, maka lafaz itu akan masuk di dalam kalam. Contohnya kalau Anda tidak mengatakan ja'al qaumu illa Zaidan, Anda tidak mengatakan illa Zaidan, niscaya Zaidun juga akan masuk di dalam kaum yang datang tersebut. Lah, adanya istitsna untuk mengeluarkan, ini penting sekali ya, karena di dalam kemarin itu di dalam daurah idhah qawaid fiqhiyah itu, kalau ada orang bersumpah, saya tidak akan salam kepada Ammar. Kemudian saya mengatakan assalamualaikum kepada orang-orang, di dalamnya itu ada Ammar. Saya bisa untuk terkena sumpah dan saya wajib untuk membayar kafarah. Kemudian saya mengecualikan Ammar daripada salam. Assalamualaikum illa Ammaron. Apakah boleh semacam itu? Boleh, tidak ada masalah. Maknanya salam tidak mendapat Ammar tidak mendapat salam saya. Itulah makna istitsna. Al-istitsna huwa ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Contohnya ja'al qaumu illa Zaidan. Datang semua orang, semua kaum itu kecuali siapa? Zaidan. Dan ini dinamakan al-istitsna al-muttasil. Ini dinamakan istitsna al-muttasil. Kenapa kok dinamakan istitsna muttasil? Karena Zaid masuk daripada kaum. Karena kaum ini di dalamnya itu ada Ammar, ada Azri, ada Zaid, ada Ali Bagir. Lah dikecualikan Zaidun daripada kaum. Maknanya Zaid daripada jenisnya kaum. Nanti ada yang namanya mungkote. Ja'al qaumu illa himaron. Lah himar itu bukan daripada afrodnya kaum. Lah istitsna itu
Istitsna munqati tidak termasuk daripada makna istitsna. Karena istitsna adalah Anda mengeluarkan sesuatu kalau tidak Anda keluarkan tidak masuk di dalam kalam. Dan khimar kalau tidak Anda keluarkan dia memang tetap keluar. Dia tidak masuk. Bagaimana Anda keluarkan? Tapi Z masuk di dalam kaum. Kalau Anda tidak keluarkan dia akan masuk. Khimar tidak masuk di dalam kaum. Anda tidak keluar pun, Anda tidak keluarkan pun, Anda tidak kecualikan pun, dia sudah keluar. Itu namanya istitsna apa namanya? Munqati. Nahwu ja'al qaumu illa Zaidan. Dan ini dinamakan al-istitsna al-muttasil. Apa itu istitsna muttasil? Qaunul mustatsna min jinsil mustatsna minhu. Walaula ikhraju Zaidin minal qaum la dakhala fi maji'in. Kalau Zaid tidak dikeluarkan daripada kaum, maka Zaid akan masuk di dalam datang juga. Maknanya yang datang kaum di dalamnya juga Zaid juga datang. Wa syartul istitsna an yura alla yura munfasilan anil kalam al mustatsna minhu. Syaratnya istitsna itu tidak tidak munfasil daripada kalam. Contohnya ja'al qaumu. Anda diam. Setelah 2 jam illa Zaidun. Illa Zaidan. Loh, illa Zaidan ini apa? Oh iya, ini adalah pengecualian saya terhadap kalam saya yang 2 jam yang lalu. Tidak boleh semacam itu. Kenapa? Nanti orang bisa salah paham. Pengecualian itu harus bersambung dengan kalam. Sekiranya orang itu tahu itu adalah pengecualian untuk kalam sebelumnya, yakni urfan. Saya makan apapun. Oh, maknanya babi pun juga makan ya. Saya makan apapun setelah 1 jam illa babi. Loh, illa babi ini apa? Itu adalah istitsna dari saya makan apapun yang saya lafadzkan 1 jam lagi. Tidak boleh semacam itu. Kalau boleh semacam itu Ustaz Ammar, nanti saya pun boleh mengecualikan kalam-kalam saya setahun yang lalu. Wah, nah kalau semacam itu, akhirnya orang itu tidak mempercayai omongan orang. Tidak ada yang percaya. Anda cakap semacam ini, nanti esok-esok Anda nak mengecualikan. Tak boleh semacam itu. Istitsna hanya terjadi dan hanya boleh dilakukan ketika dia itu muttasilun bil kalami urfan, yakni masih di dalam majlisul kalam, baru boleh. Setelah lewat beberapa jam, tak boleh itu. Syartul istitsna ada pendapatnya Ibn Abbas. Itu dikatakan boleh istitsna itu munfasil. Tapi wallahu a'lam makna Ibn Abbas itu istitsna munfasilnya Ibn Abbas bukan beliau mengatakan kalau cakap boleh istitsnanya itu esoknya boleh, tidak. Tapi mengatakan insya Allah. Jadi boleh, ada disunahkan cakap apapun. Hari ini ada kelas ya, insya Allah. Nanti makan ya, insya Allah. Lah kata-kata insya Allah itu boleh Anda lafadzkan esoknya kalau Anda lupa, tidak ada masalah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Bukan maknanya Ibn Abbas memperbolehkan istitsna al-munfasil anil kalam. Nah, kalau boleh semacam itu nanti orang tak ada yang percaya dengan tak ada yang percaya dengan kalam-kalamnya orang. Akhirnya kita tidak bisa untuk berkomunikasi dan tidak ada amanah, tidak ada kepercayaan satu sama lain, ya hancur dunia nanti. Wa syartul istitsna an la yura munfasilan anil kalamil al-mustatsna minhu. Akan tetapi syaratnya mesti bersambung. Falau qala ja'al fuqaha tsumma qala ba'dal yaum illa Zaidan lam yasih. Tidak boleh. Ja'al fuqaha, esoknya dia cakap illa Zaidan. Tuh, illa Zaidan ini apa? Illa Zaidan ini adalah istitsna terhadap kalam saya yang saya lafadzkan kemarin ja'al fuqaha. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa tak istitsna minggu lalu sekalian? Kenapa tak bulan lalu sekalian? Habis sudah. Tak ada orang yang nak percaya dengan Anda nanti. Wa min syurutihi aidan an la yakuna mustaghriqan lima madha qablal mustatsna. Dan tidak boleh istighraq. Apa itu istighraq? Istighraq itu menghabiskan semua afrodnya. Contohnya ya. Akhadtu apa? Akhadtu asyratu dananir. Saya mengambil apa namanya 10 dinar. Illa khamsah. Saya mengambil 10 dinar kecuali 5. Maknanya berapa yang dia ambil Ustaz Ammar? 5 kan? 5, dia hanya mengambil berapa? 5 saja. Jahididan. Itu namanya
Anla yastagrik. Hendaknya yang dikecualikan tidak semua, yakni mustathnanya tidak semua daripada mustathna minhu. Jadi ini mustathna minhu, ini mustathna minhunya. Yang dikecualikan hanya sebagian daripada mustathna minhu. Walaupun majority. Contohnya bukan khomsah, tapi di sini apa namanya? Tis'ah. Apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Tolak ukurnya tidak boleh semuanya. Kalau semuanya, akhadtu asrota dananir illa asyroh. Istisnanya tidak sah. Lah kalau istisnanya tidak sah, macam mana Habib? Kalau istisnanya tidak sah, ya istisnanya saja yang kita buang. Sebelum istisna tetap sah. Maknanya yang dia ambil berapa? 10. Itu namanya kalau istisnanya itu tidak sah. Ini berguna di mana? Nanti di masalah itu tolak. Di masalah itu apa namanya? Tolak. Apa itu maksud tolak? Kalau ada seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, wahai Hindun, anti tolikun salasan illa tolkotain. Kita dengar ada dulu kejap. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anti tolikun salasan illa tolkoten. Wahai Hindun, kamu tertalak 3 kecuali 2. Maknanya Hindun tertalak berapa? 1 kan? 1 saja. Lah kalau Z sampai mengatakan anti tolikun salasan illa salasan. Dia terkena berapa? 3. Dan tidak boleh, oh ini kan istisnanya batal. Lah kalau istisnanya batal, ya semuanya batal. Maknanya Zaidun macam tidak cakap apa-apa. Tidak boleh semacam itu. Kalau istisnanya batal, ya yang dibatalkan hanya istisnanya saja. Sebelum istisna, dia masih jumlah mufidah dan masih dianggap. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan, yuhmalu kalamul mukallaf, yusonu kalamul mukallaf anil ilghoi ma'amkan. Kalau ada orang cakap, kita jaga cakapnya dia itu agar tidak sampai untuk di-cancel. Kenapa? Karena dia itu bukan orang gila. Kalau ada orang cakap, percakapannya itu dianggap benar. Kalau memang, daripada percakapannya 30% salah ya, kita ambil yang 70%. Kenapa? Karena dia bukan orang gila. Ketika dia bukan orang gila, maknanya dia mengatakan itu ada maksudnya. Kalau Anda meng-cancel semua perkataannya, Anda menganggap dia itu orang gila. Yusonu kalamul mukallafi anil ilghoi ma'amkan. Ini hanya basic ya. Kalau Anda tengok masail-masail di Tuhfah, masail-masail di Minhaj, yakni gharaib wa ajaib, masalah apa namanya tatbik, masalah istitsna ini. Ada kaidah itu wala yujma' baina mufarraq wala yufarraq baina mujma'in. Khaufal tolak au adamihi, yakni tidak dikumpulkan tidak dikumpulkan antara benda yang dipisahkan dan tidak memisahkan benda yang dikumpulkan karena takut untuk terjadi talak 3. Semuanya itu adalah aplikasi daripada apa yang saya katakan, saya jelaskan daripada mabda istitsna. Ini hanya basic saja ya. Masalah istitsna jauh lebih dalam daripada apa yang Anda bayangkan. Ai fala yasihul istitsna illa bi syarti an yabqa minal mustatsna minhu syai'un. Maknanya tidak boleh Anda itu istitsna kecuali dengan syarat ada yang tersisa daripada mustatsna minhu. Contohnya alahu alayya asratun illa tis'ah.
Li Ammar alayya asyra illa tis'ah. Aku mempunyai hutang kepada Ammar 10 dinar kecuali tis'ah. Berarti berapa hutangku kepada Anda Ustaz Ammar? 1 dinar saja. 1 dinar saja. Kalau saya mengatakan hutang saya kepada Ammar 10 dinar kecuali 10 dinar. Hutang saya berapa Ustaz Ammar? 10. Kenapa? Karena istisnanya yang batal. Ketika istisnanya yang batal, sebelum istisna masih dianggap benar. Karena kita masih bisa menyelamatkan, diamputasi, dipotong istisnanya saja. Yang sebelumnya tidak dipotong. Lahu alayya asyratun ila asyrat, lam yasih wa talzamuhul berapa? Asyrat 10. Wa min syurutil istitsna an-nutq ay at-talaffuz bihi ma'a isma'i man bi qurbihi. Di antara syaratnya istitsna adalah an-nutq. Anda mesti cakap. Lahu alayya asyratun, di dalam hatinya illa tis'ah. Maknanya hutang saya hanya 1 saja. Repot kalau semacam itu. Repot Ustaz. Akhirnya tidak ada orang yang percaya perkataan tidak ada. Saya sudah bisa di dalam hati saya. Tak boleh. Kalau memang Anda nak istitsna, Anda nak mengecualikan, Anda mesti menyebutkan illah beberapa masalah. Hati-hati. Illah beberapa masalah di dalam fikih. Masalah di Assalamualaikum Ustaz Ammar. Padahal saya sudah bersumpah untuk tidak salam kepada Ustaz Ammar. Kemudian ada Ustadz Ammar berkumpul dengan satu majelis, saya salam pada majelis itu. Assalamualaikum. Di dalam hati saya kecualikan illa Ammaron. Ini sah, tidak ada masalah. Kenapa semacam itu? Hadhihi mas'alatun ukhra mabhutsah di dalam qawaid fikih. Nak tahu, ikut saya punya daurah apa namanya? Al-Idhah fil Qawaid Fiqhiyah. Wa min syurutil istitsna an-nutq ay at-talaffuz bihi ma'a isma'iman bi qurbihi. Wa min syurutil istitsna aidan qasduhu, ya. Jadi kalau Anda itu nak beristitsna, Anda nak istitsna, ya Anda kena bermaksud dan berniat istitsna sebelum Anda cakap. Fala budda min an yanwiyal istitsna qabla nutq bihi wa la yushtaratu wujudun niyyah min awwalil kalam al mustatsna bal yakfi wujuduha qabla faraghihi alal asah. Ya, ini maknanya sebelum istitsna itu Anda kena cakap dulu, Anda kena sembang dulu, dan tidak maknanya sebelum istitsna Anda kena niat dulu. Tidak boleh Anda niat istitsna setelah Anda istitsna. Jadi ketika istitsna itu Anda macam tadi cakap apa ya? Tidak boleh semacam itu, karena al-jahlu bimaknal lafadz muskitun li hukmih. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda katakan, tiba-tiba Anda itu blank. Anda tak tahu cakap apa, hadza muskitun li hukmih. Hukumnya daripada istitsna itu sakit. Saya tidak sadar apa yang saya katakan. Ada kan orang-orang itu kan kadang-kala itu sakit, kemudian dia tak sadar dia cakap apa. Itu semua kalam-kalam, atau dia pingsan, atau dia itu terkena ayan atau apa. Itu semuanya muskitun li hukmih semua. Karena dia tidak berniat dan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Wal aslu fil mustatsna an yakuna min jinsil mustatsna minhu. Al asal di dalam mustatsna itu daripada jenis mustatsna minhu. Maknanya seperti ini. Ja'al qaumu illa Zaidan. Kaum itu datang kecuali Zaidan. Zaidan daripada jenis kaum ini. Maknanya Zaidun masuk daripada afrodul qaum. Itu namanya al-istitsna al-muttasil. Nahwu ja'a qamal qaumu illa Zaidan. Semua kaum itu berdiri kecuali Zaidan. Dan boleh untuk istitsna daripada selain daripada jenisnya. Contohnya ja'al qaumu illa himaron. Boleh saja Anda katakan itu adalah istitsna karena ada lafzul istitsna, ada adat istitsna. Tapi apakah dia masuk di dalam makna istitsna yang dia itu ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam? Mengeluarkan sesuatu, kalau tidak dikeluarkan dia akan masuk di dalam kata-kata itu. Kata-kata himar. Kalau tidak saya keluarkan, apakah dia masuk dalam kata-kata ja'al qaumu? Kan tidak kan? Himar tidak masuk dalam kata-kata kaum. Karena kaum itu manusia, dia bukan himar. Lah selama dia itu tidak masuk, untuk apa dikeluarkan? Untuk apa dikeluarkan? Yang namanya keluar tuh lepas masuk. Kalau dia tidak masuk, untuk apa dikeluarkan? Anda tahsilul hasil. Loh, kalau emang semacam itu, kenapa dikatakan dia itu mustatsna? Apa istitsna? Dikatakan itu mustatsna. Dikatakan dia itu mustatsna karena di dalamnya ada tuh istitsna. Karena itu masalah ini dikatakan al-istitsna al-munfasil, dan dia itu istisna majazi, dia majazan. Dikatakan dia itu istisna
tawassuan, bukan karena maknanya makna istitsna, tapi karena di dalamnya ada lafdul istitsna. Hadza huwa. Walaysa hadzal istitsna al-munqati minal mukhassisat. Betul itu. Dan istisna munfasil ini bukan daripada mukhassisat karena dia tidak mengeluarkan masodik yang masuk di dalam kata-kata al-qaum wal mas'alatu fiha khilafun laisa hadza mahallu basti. Dan masalah ini ada khilaf. Tengok dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, insya Allah dalam kitab-kitab selanjutnya, dan bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Wa yajuzu taqdimu lafdil mustatsna alal mustatsna minhu. Boleh, kan biasanya kan ja'al qaumu illa zaidan. Mustatsna minhu dulu baru mustatsna. Anda nak balik bisa? Bisa. Contohnya apa? Mali illa khaliqal qauni nasirun. Mali illa khaliqal qauni nasirun. Sebenarnya mali nasirun illa khaliqal qauni. Karena khaliqal qaun dikecualikan daripada kata-kata nasir, karena nasir dia adalah nakiroh fi siyakin nafi, dan dia itu ya dulu alal umum. Maknanya dari kata-kata nasirun mencakup di dalamnya itu beberapa penolong. Ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada juga Allah Subhanahu wa taala, dan daripada semua yang dianggap penolong ini tidak ada yang aku anggap penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya illa khaliqal qaun adalah mustatsna. Nasirun mustatsna minhu. Maknanya mustatsna didahulukan daripada mustatsna minhu. Apakah itu boleh? Boleh-boleh saja. Secara bahasa Arab tidak ada masalah. Begitu pula boleh untuk didahulukan an yuqaddima atau wa kadzalika yajuzu an yuqaddama fil lafdi asyartu alal masyrut bihi. Boleh. Anda boleh mengedepankan syarat dulu daripada masyrut. Kenapa? Lidzuhuril makna. Karena maknanya jelas. Karena kalau maknanya jelas, Anda bisa tahu mana syarat, mana masyrut. Tidak kisah mana yang didahulukan. Biasanya di dalam bahasa Arab, didahulukan masyrut dulu baru syarat. Walaupun di dalam wake, syarat dulu baru ada masyrut. Apa syaratnya, nak? Ikut kelas ini, register. Register dulu apa ikut kelas dulu? Register dulu, baru Anda boleh ikut kelas. Tapi di dalam bahasa Arab, semua boleh ikut kelas. In sajjalu. Mereka semua boleh ikut kelas kalau mereka mendaftar. Kalau mereka mendaftar, disebutkan akhir. Pada realitinya, mereka ada di awal. Dalam bahasa Arab, biasanya masyrut dulu baru syarat. Apakah boleh dibalik? Boleh, tidak ada masalah. In sajjalu. Dakholat dars. Kalau mereka daftar, mereka boleh masuk. Pasal wal fikrah. Kenapa boleh semacam itu? Lidzuhuril makna. Sawaun syaratnya Anda dahulukan atau Anda dahulukan atau Anda Anda akhirkan, Anda bisa paham, Anda tidak akan terkecoh dan tidak akan tersilap mana syarat dan mana masyrut. Contohnya in ja'aka Banu Tamim fa'akrimhu. Ini adalah taqdimu syarat alal masyrut. Kalau Banu Tamim itu datang, hormati mereka. Wa yajuzu an yata'akhkhara nahu anti tolikun inda khaltidar. Dan boleh untuk syaratnya itu lebih akhir daripada masyrutnya, walaupun secara realiti terjadi syaratnya dulu baru masyrutnya. Contohnya apa? Wahai Hindun, kamu tertalak. Kalau kamu masuk rumah, kan masuk rumah dulu baru talak kan. Tapi masuk rumah di dalam lafaz diletakkan akhir. Wahwal asal, yakni ta'akhuri syarat alal masyrut, itu asal di dalam kalamul Arab. Wallahu a'lam. Sekarang takhsisul kitab bil kitab. Yakni setelah kita mengetahui apa itu makna khos, apa itu makna am, sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, apa itu takhsisul kitab bil kitab. Sebelumnya kan mukhassisat al muttasilah. Sekarang mukhassisat al munfasilah. Nah, mukhassisat munfasilah itu ada banyak, ada Al-Qur'an, ada hadis, ada qiyas, ada ijma. Semua daripada perkara-perkara ini bisa untuk menjadi mukhassisat. Sekejap.
Oke. Alkitab wal Qur'anul Karim. Apa makna kitab? Jika disebutkan di dalam bahasa Arab Alkitab, itu maknanya apa? Al-Qur'anul Karim. Dan diperbolehkan taksisu ba'du ayatihil amah bi ba'dihil khosoh. Boleh Anda tuh khoses sebagian ayat yang am daripada Al-Qur'an dengan sebagian ayat Al-Qur'an yang khos. Dan sudah terjadi itu di dalam kalamullah Subhanahu wa taala. Contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang atau wanita-wanita yang ditalak, mereka kena menunggu dengan dirinya sendiri, maknanya mereka kena menunggu, tidak boleh menikah lagi selama 3 quru, 3 periode. 3 periode ini apa? 3 kali suci menurut Syafi'iyah. Maka fadhahirul ayah yufidu anna kulla mutallaqatin 'alaiha an ta'tadda thalathata quru. Bahwasanya setiap mutallaqah, perempuan yang ditalak oleh suaminya, tak kisah apa kondisinya, dia kena tunggu sampai 3 kali suci. Dan ini mencakup perempuan yang hamil juga. Karena hamil, karena mungkin seorang laki-laki itu menceraikan istrinya dalam keadaan apa? Hamil. Kalau istrinya diceraikan dalam keadaan hamil, istrinya itu sebelum nak menikah lagi kena tunggu sampai 3 kali suci. Akan tetapi umum ini dikhususkan dengan ayat yang lain. Lakin hadal umum asyamili ulatil ahmal khusus biqaulihi ta'ala. Akan tetapi umum yang mencakup perempuan-perempuan ulatul ahmal yang mempunyai kehamilan dikhususkan dengan ayat yang lain apa? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Khusus untuk perempuan-perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil, iddahnya bukan 3 kali suci, tapi sampai melahirkan. Tak kisah kadangkala sampai melahirkan itu 7 bulan, kadangkala 6 bulan, kadangkala 5 bulan, kadangkala cuma 1 minggu. Biasa, tidak ada masalah. Mungkin begaduh sebelum melahirkan 1 minggu begaduh, kemudian suaminya menceraikannya. Fayakunu iddatal hamil al-mutallaqah biwadil hamil la bithalathatal quru. Maka iddahnya perempuan yang hamil itu dengan melahirkan, bukan dengan 3 kali suci. Dari mana? Dari ayat yang lain, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadhna hamlahun. So, tengok ayat ini jumlah mufidah. Dan ini mengkhususkan ayat yang lain yang juga jumlah mufidah. Maknanya kalau ayat ini tidak disambung dengan ayat yang sebelumnya itu, tidak ada masalah. Semuanya bisa difahami sebagai jumlah mufidah yang khos. Jumlah mufidah yang asing. Berbeda dengan syarat takyid bisifah ataupun istitsna. Tanpa disambung dengan jumlah sebelumnya, dia tidak bisa untuk menjadi jumlatun mufidah. Jayid. Kemudian taksis sunnah bisunnah, taksis hadis dengan dengan hadis boleh. Dibilang amma taksis sunnah bisunnah fajaizun liwuqu'ihi. Taksis sunnah dengan sunnah, hadis dengan hadis boleh. Kenapa kok boleh? Terjadi. Wal wuqu' adallu dalilin alal jawaz. Terjadi itu adalah dalil yang paling kuat bahwasanya perkara ini boleh. Karena kalau dia itu tidak boleh, tidak mungkin terjadi. Mithaluhu haditsu fi ma saqatis sama'u al usyur, yang dialiri daripada air, daripada hujan, langit 1/10. Maknanya kalau Anda mempunyai sawah, kemudian sawahnya itu kan ada yang Anda beli air, Anda airi daripada Anda beli air, atau cara pengairannya itu Anda sirami daripada hujan. Lah kalau daripada hujan, itu kan free kan daripada Allah. Kalau Anda beli air kan mahal. Lah kalau daripada Allah Subhanahu wa taala, Anda kena zakatnya itu 10%. Kalau Anda panennya itu 1000 kilo, zakatnya 100 kilo. Wal murad bisa ma'huna al-mator. Al murad bisa ma'huna al-mator. Maknanya sawah yang dialiri dengan hujan, dia mesti zakatnya 10%. Wa huwa yufidu anna kulla thamarin aw zar'in suqiya bil matar fa inna fihi az-zakata wa hiyal usyur. Hadis ini memberi hukum bahwasanya setiap buah atau tanaman sawah padi atau tanah zara itu yang ditanam di sawah itu, samar yang ditanam di kebun buah-buahan. Setiap buah-buahan atau biji-bijian yang dialiri, yang pengalirannya pengairannya itu dengan hujan, maka di dalamnya itu wajib untuk zakat 1/10, sedikit atau banyak, walaupun panen Anda itu hanya 50 kg, Anda wajib untuk zakat
5 kilo, Anda wajib untuk zakat 5 kilo. Kenapa? Karena hadis fi masaqati sama'u al-usyur. Dan ini wahada ma yufiduhu umumun nas. Ini yang kita bisa ambil daripada umumun nas. Akan tetapi sunnah al-mutahharah, sunnah yang suci, datang ada hadis yang lain yang mengisyaratkan bahwasannya umum ini maksus. Dan itu adalah hadis laisa fi maduna khamsati ausukin sedekah. Laisa. Tidak wajib sedekah kalau panennya, atau tidak wajib zakat. Sedekah itu kadang-kala maknanya sedekah mandubah, kadang-kala maknanya zakat ya. Di sini maknanya zakat. Yang artinya hadis ini adalah panen yang tidak sampai lebih daripada 5 wasak, dia tidak wajib zakat. Maknanya hadis yang sebelumnya itu maksus dengan hadis yang kedua. Fi masaqatis sama al-usyur idza balagu khamsata ausukin. Semacam itu. Wal makna bahwasanya dia itu tidak wajib zakat di biji-bijian atau di buah-buahan kalau kurang daripada 5 wasak. Wa inna ma tajibu fi ma balagha khamsata ausukin famafuk. Wajibnya zakat hanya kalau panennya itu lebih daripada 5 wasak. Berapa itu 5 wasak? Anda tengok di kitab-kitab fikih atau di convert apa itu namanya, timbangan yang muasirah. Syekh Ali Jum'ah punya. Seingat saya tidak sampai 650 kg 5 wasak itu. Fama fil hadis fima laisa fima, ma-nya itu adalah lafzul umum. Tengok di siyagul umum sebelumnya, ma adalah lafzul umum khusus untuk fima la yakil, yang tidak berakal. Di hadis yang sebelumnya, fima saqatis sama, ma-nya juga adalah lafzun umum. Maka ma di dalam hadis yang pertama itu amun syamilun lima balagha khamsata ausukin audunahu. Di dalam hadis yang pertama, lafzul mal ini am yang mencakup panen yang lebih daripada 5 ausuk atau kurang daripada 5 ausuk. Akan tetapi karena hadis yang setelahnya hanya mengatakan yang wajib zakat hanya ketika khamsatu ausuk, maka yang tidak khamsatu ausuk itu dikeluarkan daripada wajib zakat 1/10. Dan hadis yang kedua juga am juga. Kalau wajib zakat hanya kalau sampai khamsatu ausuk. Oh iya, zakatnya berapa? Hadis yang sebelumnya mengatakan mikdar zakatnya adalah 1/10. Kalau khamsatu ausuk ini dialiri atau diairi dengan air hujan. Kalau tidak dengan air hujan, tidak 1/10, setengah daripada 1/10. Berapa? 1/20. Saya pernah tanya kepada orang, berapa setengah daripada 1/10? 1/5 Habib. Saya macam ini. Ini confirm sekolah rendahnya field ini saja. Setengah daripada 1/10, 1/20. Betul apa tidak, Ustaz? Fama fil hadisil awal amun syamilun lima balagha khamsata ausukin audunahu. Faqasarul hukma ala ma balagha khamsata ausukin bi hadis laisa fi maduna khamsati ausukin sedekah wajibatun kama taqaddam. Maknanya tidak, maka ma di dalam hadis yang pertama itu am, mencakup yang lebih daripada 5 ausuk atau kurang daripada 5 ausuk. Akan tetapi hadis yang selanjutnya itu hanya mengatakan hukum wajib sedekah itu hanya untuk yang sudah panen, yang sudah sampai 5 wasak. Sodakotun ai wajibah, sodakoh yang wajib, bahwa zakat. Ada sodakoh yang tidak wajib, sedekah biasa itu, sedekah biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah taksisul kitab, taksisul kitab bisunnah al-mutawatirah. Boleh, tidak ada masalah. Sunnah itu, sunnah ahad itu yufidul dhon. Sunnah mutawatirah yufidul qat'i, yufidul yakin. Taksisul dhon bil yakin jaizun bila khilaf. Kalau memang ada khilaf, itu bukan taksisul dhon bil yakin, akan tetapi taksisul yakin bil dhon. Itu ada khilaf. Kama sayati nanti taksisul kitab bis sunnah. Taksisul kitab bis sunnah, kalau taksisul kitab bis sunnatil mutawatirah, boleh, tidak ada masalah, karena dua-duanya sama-sama sama-sama yakin. Taksisul dhon bid dhon boleh,
Taksisul yakin bil yakin boleh. Taksisul don bil yakin boleh. Taksisul yakin bidon khilaf. Di sini taksisul kitab bis sunnah. Lah, sunnah ada dua, ada mutawatirah, ada sunnatul ahad. Lah, sunnah mutawatirah boleh ijma'an. Taksisul kitab bis sunnatil mutawatirah jaizun ijma'an. Adapun taksisul sunnah, adapun taksisul kitab bis sunnatil ahadiyah fajaizun ala sahih. Adapun taksis kitab dengan sunnah al-ahadiyah boleh ala sahih. Maknanya ada khilaf di dalamnya. Contohnya adalah apa? Yusikumullah fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan atau mewajibkan kepada kalian itu untuk kepada anak-anak kalian. Kalau ada anak kalian, maknanya anak kalian akan mendapat harta waris. Fahadha amun yashulu kulla waladin mahmakana wasfuhu wa halahu walau qatala muwarrithahu aw kana kafir. Ini adalah mencakup semua anak, tak kisah kondisinya apa. Walaupun anaknya itu membunuh muwarisnya atau dia itu kafir. Anak, ini ayah ini sudah tua, tak mati-mati pula, hartanya banyak, kita bunuh aja lah, biar warisannya sampai ke kita. Lah itu akan menyebabkan seorang anak itu tidak mendapat harta waris. Kenapa? Manista jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa tergesa-gesa sebelum waktunya, maka dia akan diberi hukuman untuk tidak mendapatkannya. Begitu pula kalau seumpamanya anaknya itu kafir, ayahnya muslim, anaknya kafir, maka anaknya tidak mendapat harta waris. Akan tetapi Al-Quran tidak menyebutkan semacam itu. Auladikum, semua anak kalian. Selama dia anak kalian, tak kisah apa keadaannya, dia tetap menjadi ahli waris dan mendapatkan harta waris. Akan tetapi di dalam hadis, ja'a fil hadis ma yukhassisu hadzal umum bi ikhrajil qatil wal kafir minal aulad minal wasiyah. Wasiyah di sini bukan wasiat. Ausa itu bukan ya kan, tapi harta waris. Di dalam hadis ada mengeluarkan anak yang kafir dan anak yang membunuh orang tuanya daripada menjadi ahli waris. Apa hadisnya? Wa dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu la yaris. Orang yang pembunuh tidak akan mewarisi orang yang dibunuh. Tak kisah itu anak ataupun bukan, selama ahli warisnya membunuh. Yang mewariskan itu maksudnya seorang anak membunuh ayahnya, maka anak yang membunuh tidak akan mendapat harta waris. Dan ada hadis lain yang mengatakan la yarisul muslimu al kafira walal kafiru al muslima. Kalau ada ayahnya muslim, anaknya kafir, mereka berdua tidak saling mewarisi, maka dianggap kedua orang itu seperti orang asing. Begitu pula kalau ayahnya itu kafir, anaknya itu muslim, kedua-duanya tidak saling mewarisi, dianggap seperti orang asing. Jayid, cukup sampai sini hari ini. Adapun takhsis sunnah bil kitab, biarkan kita baca di kelas yang akan datang, insya Allah. Jayid, ada yang nak tanya? Jayid, 1 jam lebih. Silakan. Tak ada? Baik, Ustaz Admin macam nak bertanya tu. Silakan. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Habib, betul ke ada kaedah ma min amin illa khusiso? Ada ke Habib itu? Memang ada. Yakni hampir setiap umum di dalam syariat sudah pernah ditaksis. Apa maknanya itu, Ustadz? Maknanya jangan percaya kepada lafzun am. Jadi kalau ada orang berdalil kepada Anda lafzun am, hati-hati. Umum itu laisa qatiyan. Dia itu dhonniyan. Karena setiap lafzun am yang ada di Quran biasanya sudah mukhassas. Biasanya sudah mukhassas. Yang satu yang tidak mukhassas itu biasanya hanya umum yang akli. Karena kalau umum akli dia tidak mungkin mukhassas. Karena kalau umum akli mukhassas dia bukan akli lagi. Karena akli layak balut taksis. Contohnya al-mumkinat makhluqatun. Perkara yang mumkinat itu diciptakan oleh Allah. Illa kada, tidak boleh itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah amun akli. Ketika dia itu amun akli tidak bisa untuk ditaksis. Kalau dia ditaksis sudah bukan menjadi akli lagi. Nah, selain daripada yang akli itu biasanya sudah ditaksis kecuali
terutama umumat asyariyah. Itu ditaksis, betul itu. Dan ini ada khilaf mendalam ya antara kita dan Hanafiyah, hati-hati. Karena menurut Hanafiyah umumat qat'iyah maknanya tidak bisa untuk ditaksis kecuali dengan yang levelnya sama. Kita tidak. Al-umumat dhoniyah. Karena itu kitab bisa ditaksis dengan sunnatun ahad. Kenapa? Karena umumnya Quran, walaupun lafadznya itu qat'i, tapi umumnya dhoni. Dan juga sama di dalam Al-Quran, di dalam hadis, umumnya khususnya juga dhoni. Karena itu hadis bisa mentaksis Al-Quran. Di dalam Hanafiyah tidak boleh. Kenapa? Karena umumnya itu qat'i. Maknanya kalau nak taksis kena dengan yang qat'i juga, tidak bisa dengan yang dhoni. Wallahu a'lam. Nak tanya lagi? Boleh paham Ustaz? Boleh paham, Bik. Oke. Apalagi? Baik, soalan lagi. Sudah? Saya tak ada kot, Habib. Jadi kita jumpa lagi di Kamis yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bik. Terima kasih sama-sama.